Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sedulur-sedulurku kabeh. Kali ini aku pulang malam guys. Mudah-mudahan bismillah ya Allah, aman lancar, nggak ada apa-apa. Oh iya, kali ini aku mau coba bahas mengenai performance dari ban Pirelli Diablo Rosso Sport yang dibuat secara lokal ya guys ya. Kalau di videoku sebelumnya emang mohon maaf nggak terlalu maksimal karena rekamnya pada saat malam hari. Kalau kali ini sekalian teman-teman nanti yang nonton video ini sekalian nemenin aku ya. Iya. Jadi untuk ban Pirelli Diablo Rosso Sport ini setelah pemakaian kurang lebihnya 5 bulan ya guys ya, makin enak, makin ngegrip lah, intinya jos gandos lah ya. Berat kata kalau kue itu ya makin inilah ya, makin ke titik terenaknya gitu lah. Jadi kembangannya sendiri maupun bulu-bulu halusnya itu masih lebat ya guys ya. Dan ban Pirelli Diablo Rosso Sport ini yang setelah aku rasakan ya, tadi kan sempat hujan gitu ya, aku cobain. Nah sebelum kesempatan kali ini juga pernah aku cobain pada saat hujan juga ya, grip bagus, nggak gimana ya, bisa kata ada ciri-ciri ban kempes apa gimana gitu, gel gitu gimana. Enggak seperti itu dia, apalagi siang hari. Dan kalau kita ngomongin harganya guys, kalau dibandingkan kompetitor yang sudah punya nama besar gitu ya, memang harganya ya pasti lebih murah ya. Tapi kalau dengan kualitasnya, menurutku pribadi, dengan harga 1.500.000 ya, aku waktu itu beli awalnya ya, depan belakang. Depannya kalau teman-teman yang belum nonton videoku sebelumnya, aku pakai ukuran 110 70 ring 17, belakangnya aku pakai ukuran 140 70 ring 17. Dan aku juga mau ngomongin plus minusnya teman-teman nanti kalau memilih ban dengan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan ban ukuran standarnya.
Harusnya untuk Ninja RR ini, kalau teman-teman yang belum tahu, berat standar pabrikannya itu yang diberikan itu 90/90 ring 17, dan ban belakangnya itu 110/80 ring 17 ya guys ya. Itu bawaan pabrikannya atau anjuran standarnya pada saat teman-teman misalnya beli baru gitu ya. Cuma ya plus minusnya gini guys, pada saat teman-teman pakai ban yang lebih besar dibandingkan ukuran standarnya, posisi motor jadi, yang pertama ya, posisi motor jadi lebih tinggi. Lalu berikutnya lebih nyaman digunakan ya guys ya. Untuk tikungan baik ke kanan maupun ke kiri itu ya iyalah, masa ya ke kanan doang enak ya, ke kiri enggak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya enak gitu loh, maksudnya lebih nyaman lah, lebih stabil gitu loh bawaannya. Nah, kalau kita bicara minusnya, otomatis ada beberapa part yang harusnya memang misalnya lebih awet, jadi akan lebih boros, karena mengingat dari sistem daya kerja spare part yang harusnya dengan ukuran size ban sekian, kita naikin sekian lebih besar misalnya, jadi lebih boros. Contoh kampas rem, udah pasti itu guys, kampas remnya juga pasti lebih boros. Lalu kemudian setelah kampas rem itu gear set pengaruh guys, otomatis juga gear setnya jadi lebih cepat habis gitu ya guys ya. Tapi itu bisa kita imbangin dengan cara pemakaian kita minimalisir lah. Kalau ngomongnya beribet banget aku tuh ya. Kalau saya cara pakai motor kita baik gitu ya, enggak, misalnya contoh baik, kategorikan baik itu apa sih? Misalnya ini tangan ya, posisi tangan atau kaki kita ini tidak selalu melulu di rem gitu ya, walaupun sedikit itu jelas pengaruh guys, jelas pengaruh habisnya, lebih cepat habisnya kampas rem. Lalu kalau kita pakai ukuran ban yang lebih kecil daripada ukuran standar, contohnya ya, misalnya kan tadi standarnya depan itu kan 90/90 ring 17, kita misalnya rubah dengan 80/90 atau 90/80 ring 17 ya guys ya, masih recommended kalau menurutku ya. Satu, harganya plusnya ya lebih murah gitu ya dibandingkan ukuran yang di atasnya, itu udah otomatis gitu ya. Walaupun memang perbedaannya tidak signifikan karena cuma turun satu ukuran, yang tadinya 90/90 jadi 90/80 atau 80/90. Tapi aku anjurkan kalau bisa teman-teman dengan menggunakan velg yang standar, kalau mau turun 90/80 ya guys ya. Karena apa? Bannya juga masih gimana ya, masih cukup lah napaknya ke aspal gitu ya. Lalu ukuran belakangnya ya, ukuran belakangnya misalnya standarnya Ninja RR itu kan 110/80 ya. Misalnya teman-teman mau nurunin ya jadi 100/80, menurutku masih oke. Ya tadi harganya satu lebih murah, ya masih oke lah gitu.
Nah, kalau memakai ban dengan ukuran yang lebih kecil otomatis kebalikannya ya dari yang tadi ya, partnya juga lebih awet ya, kayak kampas rem, kemudian gear setnya juga jadi lebih awet. Tapi balik lagi dengan catatan cara pemakaian kita dan perawatan kita ya guys ya. Kalau pemakaiannya itu baik, tidak jorok gitu ya, pasti usia spare part juga akan lebih lama gitu ya guys ya. Kalau Ninja RR atau Ninja 2 tak atau motor pada umumnya lah ya, kalau semisalnya gitu ya, velg kayak itu diganti bagaimana gitu ya, ya monggo, itu selera. Balik lagi, misalnya ya diganti RCB. Kalau nggak salah, kalau RCB yang khusus untuk Ninja RR itu, aku lupa tipenya apa gitu ya. Kalau nggak salah itu depannya ukurannya 2,5 apa 2,25 gitu. Terus belakangnya itu lebih besar daripada velg standar. Itu oke itu guys, bagus itu. Cuma kan aku gini loh, velg bawaannya ini, kalau teman-teman ada yang belum tahu, balik lagi, kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu kan ya. Aku cuma nambahin atau menyampaikan saja informasi yang aku tahu. Velg bawaannya Ninja RR ku ini itu velgnya NK guys. Jadi kalau setauku ya, merek NK itu sudah bagus gitu loh, setauku gitu ya. Jadi makanya ya, satu sisi begini ya guys ya, kita lagi prihatin karena ada wabah gitu ya. Sebenarnya aku pengen banget ganti velg gitu ya, tapi keuangannya sepertinya yang belum memungkinkan gitu ya. Oh iya, apabila teman-teman misalnya ada yang nanya, Mas gimana kalau dengan velg jari-jari yang kecil itu balik lagi ke selera ya. Pasti ya, kalau velg jari-jari ya pasti, kalau menurutku pribadi ya, secara horsepower juga pasti akan lebih enteng ya. Karena apa? Karena ya lebih kecil gitu loh. Kalau Ninja RR itu ganti aja knalpot originalnya dengan knalpot racing, mau apapun itu mereknya lah, sepur-sepur yang bagus itu ya, itu udah ningkatin horsepower gitu loh. Terus ganti aja velgnya jadi yang entengan, itu udah pasti lebih kencang. Cuma memang setauku ya, baik lagi ini bukan menjas atau bagaimana, kalau misalnya velg yang terlalu tipis, mungkin tingkat safety-nya kurang dibandingkan velg bawaan standarnya atau yang lebih besar dari velg standarnya gitu, setauku. Buat teman-teman yang seneng-seneng aja velg jari-jari ya, itu selera. Balik lagi, aku cuma di sini cuma menyampaikan saja guys. Ya kurang lebihnya mohon maaf
Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang mau berkenan untuk like videoku, mau nge-share videoku ke teman-teman yang lain ya, supaya aku lebih semangat lagi, lebih terpacu lagi lah. Nah, kalau misalnya aku ada kekurangan, mohon ya guys ya, tulis aja di kolom komentar kurangnya apa gitu, supaya aku bisa lebih mengkoreksi lah pada saat review atau gimana. Balik lagi untuk himbauan dari pemerintah, mari kita taati ya. Aku kalau nggak lagi ada keperluan mendesak juga aku malas keluar-keluar gitu. Mending kan di rumah gitu kan, aman di rumah. Nah, yang kita lawan itu nggak kelihatan guys, virus corona itu nggak kelihatan. Buat teman-teman motor lainnya ya, tetap hati-hati, safety, hati-hati begal ya, lebih ya kayak ini aku jadi ngomong lagi aku ya, aku pasang spion itu ya memang masih standarnya lah, tapi ya karena itu aku orangnya kan pengennya aman gitu ya, safety ya. Jadi aku kalau keluar malam kayak gini ya, yang sifatnya harus keluar gitu ya, mendesak gitu ya, ya aku bisa lihat spion.